الله سميع عليم. Pertanyaan pertama, waktu imsak yang tepat seperti apa, Ustadz? Waktu imsak yang tepat adalah ketika kita sudah mendengarkan suara azan. Ketika kita sudah mendengarkan suara azan. Dan azan yang kita dengar, kita tahu berada pada jadwal yang benar. Kan boleh jadi, dan jarang terjadi, tapi boleh jadi terdengar azan, lihat jam, masih setengah jam lagi menuju waktu subuh. Bisa jadi, udah azan, lihat jam. Biasanya hari ini azannya jam 5, ini masih setengah 4, berarti azannya salah. Periksa, ternyata handphone anak yang azan di kamar. Maka, kalau memang dia azan yang pada waktunya, di awal antum mendengar azan itu, sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Dengan satu cara boleh. Yaitu, kayak begini misalnya, ada air, mau minum, terdengar azan. Nah, itu boleh lanjut. Boleh lanjut. Begitu yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika sedang sahur bersama Rasul kita tercinta. Beliau mengangkat air, terdengar azan. Umar ragu, boleh apa tidak ini? Saking ragunya bertanya kepada Rasul, "Ashrab, apakah saya masih boleh minum?" Kata Nabi, apabila kalian mendengar suara azan dan gelas air di tangan kalian, jangan kembali letakkan gelas air itu sampai kalian ambil hajat kalian dari apa yang ada di dalam gelas itu. Jangan letakkan lagi, kata Nabi. Sudah diambil, sudah diangkat, terdengar azan. Jangan letakkan lagi. Ambil dulu hajatmu dari apa yang ada di dalam gelas itu. Minum. Ditanyakan ke Syekh Abdul Muhsin, setelah saya diminum, Syekh, apakah kan kosong nih? Nambuh lagi boleh nggak, Syekh? Nggak boleh, kata Syekh. Nggak boleh. Yang ada di dalam itu saja yang boleh. Wallahu a'lam. Mana pertanyaan lain? Dan? Ustadz, saya seorang pedagang, dan itu satu-satunya sumber rezeki saya. Apakah tidak masalah jika saya meninggalkan sholat tarawih? Saya seorang pedagang, itu satu-satunya sumber rezeki saya. Apakah tidak masalah jika saya meninggalkan sholat tarawih? Masalah lah. Nggak masalah. Tapi saya harus dagang, Ustadz. Apa yang menghalangimu sholat tarawih? Walaupun engkau berdagang, apa yang menghalangimu? Ya nggak bisa saya, Ustadz. Orang berjamaah habis sholat isya, toko saya baru buka habis sholat isya. Engkau bisa sholat tarawih seorang diri di rumah. Mesti harus sholat tarawihnya di masjid bersama jamaah kaum muslimin. Enggak. Sholat tarawih boleh dilakukan di rumah masing-masing, boleh dilakukan berjamaah di masjid. Dua-duanya boleh. Kalau engkau tidak bisa mengikuti jamaah di masjid, bukan berarti engkau ketinggalan melakukan sholat tarawih. Setelah engkau tutup tokomu, pulang ke rumah, di sini lihat. Di sini lihat. Apakah kalau engkau tidur, terbangun nanti dengan lelahmu di toko tadi? Atau tak mungkin terbangun rasanya. Terbangunnya kalau yang memanggil bukan Allah, tapi nasi sahur. Nah, kalau nasi sahur cepat saya bangun, Ustaz. Tapi kalau Allah yang memanggil untuk tarawih, payah saya bangun. Allah masih berbaik hati. Boleh tarawihnya sebelum tidur. Capek, Ustaz? Udah, lawan capek, tarawih dulu. Gampang kan? Tapi kalau antum yakin, walaupun capek, tidur dulu, baru bangun, baru tarawih, baru sahur, afdol. Mantap.
Kenapa? Karena kalau antum sudah tidur dulu, sholat antum jadi berkualitas. Antum sudah hilang capeknya, sudah hilang lelahnya karena sudah tidur, dan fresh untuk menghadap Allah. Bangun tidur, mandi dulu, tambah fresh, baru sholat. Habis sholat, baru sahur. Nah, maka yang bertanya ini seolah-olah dia mengerti sholat tarawih itu harus berjamaah. No, tidak. Sholat tarawih tidak harus berjamaah. Apa perbedaan setan dan jin, Ustadz? Jin itu bangsa tersendiri. Syaitan bisa dari bangsa jin, bisa dari bangsa manusia. Asal dia perangainya peragai syaitan, maka dia adalah syaitan baik manusia atau jin. Minal jinnati wan nas. Maka syaitan itu bukan jenis, tapi karakteristik sifat. Apakah setiap muslim yang meninggal di bulan Ramadan dijamin surga? Siapa yang bilang? Mana hadisnya? Kalau ada hadisnya, kita katakan. Tak ada hadisnya, jangan berani mengatakan. Bolehkah berkam ketika puasa, Ustadz? Tidak boleh. Dalam pendapat yang paling kuat, tidak boleh. Mengeluarkan darah ketika berpuasa. Namun khilaf ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Lebih baik hindari. Kalau ingin berbekam juga, berbekamlah di malam hari. Kalau ingin berbekam juga, berbekam hari ini. Hari ini berbekamnya, hari ini masih boleh. Kenapa harus menunggu Ramadan? Nah. Bolehkah menambah sholat malam setelah sholat tarawih? Pendapat yang paling kuat boleh. Pendapat yang paling kuat tidak mesti harus 11 rakaat. Tak boleh lebih dari 11 rakaat. Bisa kurang dari 11 rakaat, bisa lebih dari 11 rakaat. Sudah tarawih tadi di rumah, sudah tarawih tadi di masjid, sudah ikut berjamaah di masjid, dan sudah ikut sholat witirnya imam. Lalu pulang, malam bangun, masih ada kesempatan untuk sholat, masih bolehkah saya sholat malam? Jawabannya boleh, tapi tak boleh witir lagi. Jawabannya boleh, namun tidak boleh apa? Witir lagi. Witir cukup 1 kali dalam 1 malam. Tak boleh ada 2 witir 1 malam. Karena witir sholat ganjil. Kalau dia dibuat 2 jadi genap. Witir sholat apa? Namanya saya witir. Witir itu ganjil. Syafa' itu genap. Kalau antum sholat witir 2 kali, itu artinya antum menggenapkan jumlah sholat witir. Hilang dia dari witirnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, la witrana fil lail. Tidak boleh ada, la witrani fil lail. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Tapi kalau antum tadinya tidak sholat witir, maka boleh witir lagi. Bukan boleh witir, bukan witir lagi. Mau belum kan? Nah. Ustadz, setelah sahur kita ingin buang air kecil. Namun setelah kembali azan sudah berkumandang, sedangkan saya masih ingin minum. Ya siasati. Kan sekarang udah nanya nih. Nah, besok siasati. Sebelum ke toilet, minum banyak-banyak dulu. Pandai-pandai ngakali yang benar. Jangan ngakali yang salah. Orang ngakali yang salah aja sekarang pandai. Masa ngakali yang benar gak pandai? Tinggal diputar otak kita sedikit untuk bisa melakukan yang benar. Terbangun kita misalnya. Tinggal setengah menit lagi mau azan. Minum dulu, jangan makan dulu. Minum dulu banyak-banyak, baru makan. Azan berhenti, tinggalkan makan, minum sudah. Nah, itu ngakali namanya, ngakali yang benar. Jangan setengah menit, ambil nasi, makan. Minumnya kapan? Pas azan ambil minum. Jangan. Minum dulu. Karena kebutuhan kita minum lebih daripada kebutuhan kita makan. Apakah mimpi basah ketika Ramadan, ketika puasa membatalkan? Tidak. Tidak membatalkan. Boleh.
Bagaimana memaksimalkan amal di bulan Ramadan ketika kita masih bekerja dan berakad dengan perusahaan? Kayak nggak bisa ibadah saja jadi karyawan. Masa sih jadi karyawan nggak bisa ibadah? Hah? Serius antum ngomong? Atau antum yang nggak mau ibadah dengan alasan jadi karyawan? Yang mana yang benar? Apakah jadi karyawan perusahaan itu artinya nggak bisa ibadah? Bisa nggak? Bisa nggak? Oh, orang lain aja tahu kok, nggak perlu tanya Ustadz. Salat tarawih mana yang afdal Ustadz? 11, 13, 20 rakaat. Mana yang paling khusyuk dan paling panjang? Mana yang paling khusyuk dan paling panjang? Itu yang paling afdal, bukan 11, 13, 20, 23, 33. Jangan terikat dengan jumlah rakaat tarawih. Tapi terikatlah dengan khusyuknya Anda sholat tarawih dan panjangnya Anda sholat tarawih. Ini yang hilang dari banyak orang sholat tarawih sekarang. Dia yang penting jumlahnya, cepat selesai. Oleh karena itu 23 rakaat 7 menit. Masya Allah, 23 rakaat 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Salat apa ini? Salat apa ini? Kamu menghadap siapa? Kamu menghadap siapa, wahai Muslim? Engkau mempermainkan Rabbmu dan agamamu. Sadarlah itu. Kalau engkau adalah bos perusahaan, karyawanmu datang dan berkata, Tuhan minta duit, Tuhan minta duit, Tuhan minta duit, minta duit. Allahu Akbar. Antum kasih duit atau tempeleng? Ayo. Anda saja sebagai bos mau diperlakukan karyawan Anda seperti itu. Anda ingin melakukan hal yang sama kepada Allah pencipta langit dan bumi. Mana agamamu, mana otakmu? Bolehkah fidyah dibayar sekaligus? Dan berapa ukuran fidyah satu orang? Ukuran fidyah satu orang adalah setengah ukuran zakat fitri. Setengah ukuran zakat fitri. Setengahnya adalah ukuran fidyah satu orang. Jadi ada orang tua yang tidak bisa lagi berpuasa, harus bayar fidyah, maka setengah zakat fitri. Sekitar 1,5 kilo beras per satu hari yang dia tinggalkan. Kalau dia tinggalkan 30 hari, maka kali 30. Bagaimana kalau darah haid keluar jam 6 sore sebelum maghrib? Terus kenapa? Lanjut puasa gitu. Selamat berdosa.
Apa makna pintu neraka terbuka dan pintu neraka tertutup dan pintu surga terbuka pada bulan Ramadan? Masih nanya, kaidahnya udah dikasih. Selamat datang kali. Atau tidur. Ngantuk-ngantuk. Sudah kita katakan tadi. Kalau sudah ada pembicaraan tentang gaib, fahami seperti apa adanya. Itu kaidahnya. Kita baru sunudon saudara kita ini terlambat datang. Makanya datang tepat waktu. Biar banyak dapat ilmu. Apakah apakah tenggelam bisa membatalkan puasa? Tenggelam bisa membatalkan kehidupan. Tenggelam bisa membuat Anda mati. Bukan membatalkan puasa. Atau mungkin maksudnya tenggelam kemudian banyak minum air sungai gitu mungkin ya. Kalau tenggelam mati Pak, namanya juga tenggelam. Mungkin pertanyaannya yang salah. Termakan air sungai karena lagi berenang di sungai, kelelep kemakan air sungai, tak sengaja. Apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Tapi kalau pertanyaannya tenggelam apakah bisa membatalkan puasa? Jawabannya tenggelam membuat Anda menghadap Allah Ta'ala. Apakah niat puasa boleh di awal Ramadan untuk 30 hari? Ini menarik. Bahasan niat puasa, apakah satu malam itu untuk 30 hari? Ataukah per malam harus? Kita harus tahu niat itu apa sih? Agar kita tahu bagaimana berniat yang sebenarnya. Niat itu adalah keinginan hati. Bukan ucapan lisan. Kalau bulan Ramadan ini jumlahnya 30 hari, malam ini antum punya niat untuk puasa 30 hari, ya sudah ada niatnya. Niat itu apa? Berkeinginan 30 hari ini full puasa Ramadan. Udah ada niat. Hal yang sama ketika Anda sahur, otomatis Anda punya niat. Sahur ya? Iya. Ngapain sahur? Saya besok mau puasa. Berarti udah ada niat. Nggak mungkin orang sahur, niatnya tidak puasa. Maka dengan sahurnya dirimu, di dalam hatimu Anda sudah berkeinginan, besok saya puasa Ramadan. Itulah niat. Niat yang ada di siang hari, tak ada di malam hari, itu hanya boleh untuk puasa sunat. Contoh, hari ini, hari apa? Ahad. Antum belum minum apa-apa sampai sekarang, belum makan apa-apa sampai sekarang, bahkan tak ada niat untuk berpuasa. Begitu antum keluar dari pengajian ini, saya nggak haus, saya nggak lapar, lanjut puasa, boleh. Tapi untuk puasa apa? Sunat Ramadan nggak boleh. Puasa wajib nggak boleh. Puasa wajib sebelum datangnya waktu berpuasa, yaitu terbit fajar, itu sudah ada niat kita harus berpuasa hari ini. Dari awal sudah ada niatnya. Dari starting sudah ada niatnya. Nggak boleh startingnya sekarang. Yang seperti tadi, contoh tadi, nggak boleh diperlakukan di bulan Ramadan. Nggak boleh. Faham? Jadi nggak ada masalah. Mau satu paket 30 hari atau per malam. Pada dasarnya per malam pun pasti ada niat. Karena Anda bersahur pasti niatnya untuk berpuasa. Dan pasti puasa yang antum niatkan itu puasa Ramadan, bukan puasa Senin Kamis. Walaupun jatuhnya di hari Senin dan Kamis. Betul nggak? Apa hukum berbuka puasa saat lihat waktu berbuka? Apa hukum berbuka puasa saat lihat waktu berbuka? Apa hukum berbuka puasa saat lihat waktu berbuka? Pertanyaannya ini. Apa hukum berbuka saat lihat waktu berbuka? Nggak tahu.
Dengarkan azan, berbuka. Dengarkan azan dan berbuka. Apakah menjadi tukang kebun sawit boleh membatalkan puasa dan diganti? Tidak boleh. Harus berpuasa. Kerjakan sekuat tenaga saja. Ketika kita bersafar, apakah yang afdal berbuka puasa atau tetap puasa? Tergantung. Apabila engkau dalam safar itu tak menderita, tak haus, tak kelaparan, maka yang afdal bagimu lanjutkan puasa. Supaya engkau tidak punya hutang kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dalam safar itu engkau lelah, engkau haus, engkau lapar, engkau butuh tenaga untuk melanjutkan safarmu, maka yang afdal bagimu berbuka puasa. Subhanallah, agama yang indah. Agama yang indah. Kalau engkau tidak letih rasanya, haus, tak lapar, engkau ada di dalam mobil yang ber-AC, jalanannya pun jalanan mulus, engkau di dalam pesawat, bagimu berpuasa. Bahkan engkau safar sambil berpuasa, dengan di rumahmu sama aja. Maka lebih afdal apa? Puasa. Pertanyaan terakhir. Mana dia tadi? Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana tips untuk bisa bersabar di bulan Ramadan menghadapi istri yang marah? Bagaimana tipsnya? 1, lari dari rumah. 2, minta kepada Allah pahala. Sudah selesai? Udah selesai. Ambil lagi. 2, minta kepada Allah petunjuk untuk bersabar. 3, kata-kata dia masukkan telinga kanan, keluarkan kembali dari telinga kanan. Jadi nggak sampai masuk kepala. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Singgah dia nanti, Pak. Begitu masuk telinga kanan, keluarkan lagi dari telinga kanan. Jadi nggak sempat masuk ke kepala. 4, sadari bahwa wanita memang sensitif. Dan kalau dia sedang marah, dia sedang hilang akal. Maka jangan hadapi dirimu dengan penuh akal bersama orang yang sedang hilang akal. Kamu termasuk tak berakal. Biarkan selesai dia marah. Biarkan dia tenang dulu. Baru kemudian bicara baik-baik. Tip terakhir, perbaiki kelakuanmu yang membuat istrimu marah. Jangan salahkan istri marah terus, perilaku dijaga-jaga terus. Istri marah pasti ada sebabnya. Dan penyebabnya adalah dirimu. Entah ini, entah itu, entah ini, entah itu. Perbaiki terus, perbaiki terus. Marahnya istri membuat seorang lelaki semakin jantan. Paham? Marahnya istri akan membuat seorang suami semakin dekat dengan Allah. Kalau dia pandai memanfaatkan marahnya istrinya. Marahnya seorang istri akan semakin membuat seorang suami semakin minim kesalahan. Itu kalau Anda pandai berhadapan dengannya. Dah? Mau tambah saya tambah? Nantilah, khusus bahasan suami istri. Kasihan anak-anak kecil.